Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam acara pesan singkat. Kali ini apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita, jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel. Mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Nehemia, pasal yang kedua ayat yang ke-17. Sekali lagi di dalam Nehemia, pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kota-kota pada zaman dulu itu selalu dibentengi oleh tembok-tembok yang ada sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan mereka. Pada satu ketika Yerusalem ini runtuh dan dilululantahkan oleh Babelonia. Orang-orang yang ada di dalam dibawa ke tanah Babel dan ditawan di sana. Tapi pada satu saat mereka dibebaskan kembali dan mereka kembali ke tanah mereka atau ke kota mereka. Tetapi kita lihat mereka mendapati kota mereka sudah hancur, tembok mereka sudah runtuh semuanya, sehingga itu perlu dibangun kembali. Dalam kisah ini Nehemia ingin membangun kembali tembok yang sudah hancur, tembok yang sudah runtuh. Dikatakan supaya Yerusalem tidak lagi dicela. Tidak hanya persoalan dicela, tetapi ini juga berbicara tentang masalah keamanan, masalah kenyamanan, tempat mereka berlindung, tempat mereka untuk berteduh, supaya tidak sembarangan musuh datang masuk ke dalam kota itu. Maka tembok ini perlu dibangun kembali. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara dalam gambaran rohani, kita perlu yang namanya tempat perlindungan yang sejati dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan tembok-tembok yang bisa melindungi kita dari segala hal yang akan mengancam setiap kehidupan kita. Ini yang digambarkan di dalam Nehemia ini. Bagaimana Nehemia sebagai seorang pemimpin pada saat itu, dia berupaya supaya Yerusalem kembali dibangun dengan baik. Bahkan tembok yang sudah runtuh harus dibangun kembali dan menjadi satu kota yang kokoh, menjadi satu kota yang kuat, menjadi satu kota yang luar biasa. Dan membangun tembok itu bukan perkara yang gampang. Kita lihat besarnya kota Yerusalem ini. Saya mencari bagaimana besarnya kota Yerusalem ini. Dicatat luasnya sekitar 125 km luasnya. Jadi ini sangat besar dan itu harus dibangun temboknya mengelilingi kota. Artinya pekerjaan yang tidak mudah. Tapi demi kenyamanan, demi keamanan masyarakat yang ada di dalam, orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem, maka ini perlu dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa melindungi kehidupan kita. Tidak banyak orang berupaya untuk membangun berbagai macam hal, rumah yang bagus, dengan pagar tembok yang kokoh dan sebagainya untuk tempat berlindung. Padahal firman Tuhan sudah mencatat tempat perlindungan yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 12, di sana kita lihat ya, coba kita lihat kebenaran di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 12. Di situ berbicara tentang kota-kota perlindungan. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini bicara tentang gambaran perlindungan. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Sebab itu di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita mungkin kesulitan dan panik kita mau berlindung di mana.
Kita mau berlindung kepada siapa? Apa yang menjadi kekuatan kita? Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kita berlindung kepada siapa? Hanya Dia yang menjadi tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itulah Tuhan. Dia tidak hanya tempat perlindungan, tetapi Dia bukit batu, Dia kubu pertahanan, Dia penyelamat kita, Dia gunung batu, Dia tempat perlindungan, Dia perisai, Dia tanduk keselamatan, bahkan Dia kota benteng dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa membuat kita terlindungi adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita berlindung kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Dia tempat perlindungan kita yang sejati, yang akan melindungi kita siang dan malam. Firman Tuhan berkata, penjagaku Israel tidak terlelap. Dia tidak pernah tertidur menjaga kehidupan kita siang dan malam. Mungkin kita punya satpam yang menjaga 1 kali 24 jam di rumah kita. Ya, kita punya pos penjagaan di depan rumah. Punya satpam yang sip siang dan malam yang menjaga 1 kali 24 jam. Tapi itu pun belum menjamin keamanan dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus Kristuslah keamanan, keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah Tuhan Yesus yang kita jadikan sebagai tempat perlindungan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dan alamilah berkat Tuhan, alamilah perlindungan Tuhan dari Tuhan, alamilah perlindungan yang luar biasa dari Tuhan, alamilah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Dari hari ini, besok, dan seterusnya kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.